Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Adik Susila Priangga, yang kali ini akan memberikan materi tentang menggambar model, materi seni budaya kelas 8 semester ganjil. Materi ini dibawakan oleh saya sendiri ya. Kita lanjut saja, disimak baik-baik ya videonya. Kita menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan model, objek model yang akan digambar. Kemudian objek gambar model biasanya terdiri dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda di alam sekitar. Adapun konsep dan prosedur menggambar model. Yang pertama, menggambar model itu dituntut ketepatan dan karakter objek yang akan digambar. Saya contohkan di sini, kita dalam menggambar model objeknya ember, misal ember. Kita harus tepat dalam menentukan ketepatan kita dalam menentukan karakter juga, bahwa nanti hasil gambar kita itu menunjukkan bahwa ini gambar sebuah ember seperti itu ya, jadi ya. Kemudian yang kedua, objek gambar diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan kita. Artinya di sini kita dalam meniru gambar objek, misalnya kita harus meletakkan objek tersebut sesuai dengan jarak pengamatan kita. Harus semua objek gambar itu dapat kita amati. Nah, kita sesuaikan dia penempatannya agar nanti bisa ketemu dia gelap terang, kemudian pencahayaan, kemudian detail-detailnya dan lain sebagainya. Itu ya adik-adik. Kemudian yang ketiga, menggambar model terdiri dari berbagai unsur, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, dan gelap terang. Nah, semua unsur ini harus ada di saat kita menggambar model. Ada unsur garisnya, tentu ada unsur garis. Kemudian ada unsur bidang, bentuk, tekstur, dan gelap terang. Gelap terang di sini pencahayaannya, kita harus melihat pencahayaan di bentuk model kita. Kemudian teksturnya, misalnya di sini dicontohkan tekstur apel. Gimana tekstur apel? Seperti itu kita buat. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kemudian prinsip-prinsip dalam menggambar model. Ada 4 prinsip dalam menggambar model ya adik-adik. Yang pertama, komposisi. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, proporsi. Yang keempat, kesatuan. Kita akan bahas satu persatu di sini, mulai dari yang pertama, yaitu komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dipengaruhi oleh objek gambar, warna objek gambar, dan latar belakang gambar. Kemudian bentuk komposisi itu ada 3. Apa saja ya? Yang pertama, komposisi simetris. Apa itu? Objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara kiri dan kanannya dengan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Artinya, satu objek gambar, misalnya ada 3 objek gambar, satu di tengah, kemudian di samping-sampingnya ada bentuk lain yang ditaruh dengan seimbang. Begitu juga dengan bentuk dan ukurannya yang sama, seperti itu. Itu dinamakan komposisi simetris. Kemudian yang kedua, yaitu komposisi asimetris.
Apa itu? Objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara kanan dan kirinya. Sama ya seperti yang di atas. Nah, namun di sini diletakkan dengan benda yang tidak sama dalam bentuk dan ukurannya. Contohnya seperti ini ya. Ada bentuk bola di tengah-tengah, kemudian diseimbangkan dengan dua bentuk lainnya di kiri dan kanannya. Namun di sini perbedaannya berbeda bentuk dan ukurannya. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang ketiga ada komposisi sentral. Pusat perhatian benda atau objek gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Nah, di sini dibuat di tengah-tengah bidang gambar. Bisa juga seperti contoh, misalnya kita pusat perhatian kita maunya kepada bentuk gambar nanas seperti itu ya. Nah, di samping-sampingnya itu hanya pendukung dia, pendukung gambar apel, pisang dan lain sebagainya, itu cuma pendukung. Bisa dibuat dengan membuat kesan apel saja, misal kesan pisang saja dan lain sebagainya. Tetap di sini fokus pusat perhatian kita terhadap si nanas di sini yang dibuat dengan detail. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian prinsip yang kedua adalah selanjutnya adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Nah, contohnya adalah seperti di gambar seperti ini. Nah, di sini perbandingannya dia ideal, harmonis. Seperti itu ya. Peletakannya juga nanti di peletakannya juga harus disesuaikan dia. Seperti itu ya adik-adik. Nah, di sini terlihat ada apel yang lebih kecil dari gelas, ditaruh di depan gelas, ditaruh di samping gelas. Kemudian di belakangnya ada objek yang lebih besar lagi, yaitu bentuk botol, ditaruh di bagian belakang. Seperti itu ya. Perbandingannya harus ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda. Seperti itu ya adik-adik. Semoga bisa dimengerti ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, di sini ada prinsip keseimbangan. Apa itu? Keseimbangan itu adalah keselarasan antara bidang gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala serta memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Bisa dicontohkan dengan gambar seperti ini. Nah, di sini keseimbangannya sangat terlihat ya adik-adik. Di tengah ada yang tinggi, kemudian di kiri kanannya ada yang sama persis bentuknya, mungkin bisa globalnya mungkin sama persis seperti itu. Bisa juga dengan menggunakan perspektif yang semakin jauh semakin menghilang, seperti itu ya. Semakin mengecil, semakin jauh semakin mengecil. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, di sini dijelaskan keseimbangan itu adalah keselarasan antara bidang gambar yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip tentang kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar, sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Contohnya di sini seperti ini. Ini merupakan satu kesatuan gambar yang terlihat bagus ya. Ada botol, gelas, buku dan lain sebagainya disusun dengan memikirkan kesatuan, berpikir prinsip kesatuan. Kemudian kita lanjut ke alat dan bahan dalam menggambar model. Yang pertama yaitu ada pensil. Tentu saat kita menggambar kita memerlukan pensil. Pensil ini digunakan ini senjata andalan ya.
senjata awal kita dalam menggambar model. Dalam membuat sketsa awal juga kita menggunakan pensil untuk tujuannya agar mudah untuk memperbaiki apabila terjadi kesalahan. Karena di sini pensil ini sifatnya tidak permanen, mudah dihapus dan lain sebagainya. Pensil juga ada berbagai macam pensil ya, dengan ketebalan yang berbeda-beda. Di sini digunakan untuk membuat efek volume ya, gelap terang, misalnya dalam membuat bayangan, volume dan lain sebagainya menggunakan pensil berbagai macam. Kemudian yang kedua ada penghapus. Tentu penghapus sangat dibutuhkan dalam menggambar model. Ketika kita membuat kesalahan dalam menggores atau menggambar, kita menggunakan penghapus untuk menghapusnya, memperbaikinya. Seperti itu juga misalnya kita penghapus juga digunakan untuk membuat kesan cahaya, pantulan cahaya terhadap benda. Ini biasanya digunakan di terakhir dalam membuat gambar model. Seperti itu adik-adik. Kemudian senjata selanjutnya yaitu adalah media gambar. Medianya di sini ada kertas gambar ya adik-adik. Tentu yang pertama kita mungkin di tahap awal kita gunakan yaitu dengan menggunakan kertas gambar. Namun ada juga media gambar yang lain menggunakan kanvas misalnya, triplek misalnya, kayu, kemudian ada tembok misalnya. Namun di sini dalam tahap belajar kita pertama-tama mungkin menggunakan kertas gambar terlebih dahulu. Ini adalah senjata awal kita dalam menggambar. Kita menggunakan kertas gambar untuk membuat gambar model seperti itu. Kemudian sebagai pewarnanya, tentu ini adalah finishing dalam menggambar model ya, menggunakan warna untuk membuat kesan lebih nyata lagi sesuai dengan model yang kita tiru. Nah, adapun di sini berbagai pewarna yang digunakan bisa dipilih ya, menggunakan yang pertama menggunakan pensil warna. Pensil warna kalian mungkin pasti sudah tahu, di sini mudah didapatkan juga, kemudian terjangkau juga harganya. Kemudian teknik kerumitan dalam menggunakannya juga tidak terlalu rumit. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan krayon. Nah, krayon di sini juga masih mudah untuk didapatkan, namun mungkin harganya lebih mahal dari harga pensil warna, dan tingkat kerumitannya dalam penggunaannya juga lebih tinggi daripada pensil warna. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian bila juga memungkinkan bisa menggunakan cat air. Namun sama juga seperti krayon, tingkat kerumitannya lebih tinggi daripada krayon. Harganya juga lebih mahal daripada krayon. Nah, sekian ya materi tentang gambar model kali ini adik-adik. Semoga bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan, dan dengan materi ini bisa memahami apa itu menggambar model. Terima kasih.